السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib musalla Najmul Qamar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kepada kita yang menjadikan kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kebaikan untuk diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diceritakan ketika beliau itu berkhutbah pada saat Hajjatul Wada. Nabi SAW mengatakan, Innas zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, zaman atau waktu atau masa itu telah dikembalikan semula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari tersebut atau menciptakan waktu tersebut pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram di dalamnya. Salasu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab di antara Rajab miliknya suku Mudhar atau bulannya suku Mudhar di antara bulan Jumadi dan juga bulan Sya'ban. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau Hajjatul Wada. Kenapa Nabi mengatakan zaman dikembalikan kepada semula sebagaimana Allah menentukan waktu tersebut, atau waktu itu dikembalikan seperti semula, kata Nabi SAW. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu merubah-rubah waktu seenaknya sendiri, Pak. Bulan haram itu, kata Nabi, ada 4. Kalau bulan haram itu orang dilarang untuk perang. Tapi orang jahiliyah kalau misalnya di bulan Muharram mereka mau perang, bulan Muharramnya dimajukan ke bulan Safar. Artinya mereka ini sebetulnya takut untuk melanggar aturan kalau perang di bulan haram itu tidak boleh. Nah, supaya boleh kayak apa caranya? Bulan Muharramnya digeser. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya sampai saat ini, Pak. Ya kalau misalnya ada undang-undang yang melarang ini tidak boleh seperti ini. Kayak apa caranya? Supaya boleh. Kayak apa caranya, Pak? Ya undang-undangnya diganti, kok repot. Ya kalau misalnya pian meranjah tiang listrik, yang salah siapa, Pak? Tiang listriknya Bapak berdiri di situ. Harusnya seperti apa? Tiang listriknya kita pindah. Nah, seperti itu, Pak. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Dipindah-pindah semaunya mereka. Pokok kami mau perang di bulan ini. Kalau bulan ini terbentur dengan bulan haram, maka bulan haramnya yang dipindah. Nah, ini kebiasaan mereka. Makanya oleh Nabi SAW pada Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang dilakukan, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian itu dikembalikan seperti semula ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu tersebut. Artinya ada 3 bulan haram yang berurutan dan ada 1 yang namanya Rajab yang terpisah. Dan di semua bulan haram tersebut seseorang dilarang untuk melakukan kezaliman, seseorang dilarang untuk berperang, seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Artinya di bulan lain juga dilarang, tapi di bulan itu lebih ditekankan larangan untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Lalu kenapa
Atau seperti apa orang-orang Arab jahiliyah dulu memperlakukan bulan haram ini? Dia ada 3 bulan yang berurutan, Mbak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Qa'dah itu artinya duduk, berhenti, stop, dudukan. Ampih perangnya. Kenapa mereka itu duduk? Untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji. Kada kayak kita hari ini, Pak. Bulan Dzulhijjah tanggal 7 misalnya kita berangkat naik pesawat sampai sana tanggal 8 langsung ke Arafah tanggal 9 bisa. Kalau dulu itu panjang perjalanannya. Artinya perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan ibadah haji tersebut. Mereka persiapkan dimulai bulan Dzulqa'dah. Lalu di bulan Dzulhijjah mereka melaksanakan ibadah haji dan berdiam di Makkah untuk melakukan berbagai macam kegiatan pada bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, bulan Muharram itu pulangnya mereka. Artinya kalau orang pulang jangan dibawai perang. Jadi biarkan mereka itu pulang dengan aman. Mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang jahiliyah memperlakukannya seperti itu. Lah kalau bulan Rajab, kenapa bulan Rajab terpisah? Bulan Rajab itu dulu orang-orang jahiliyah menjadikan sebagai bulan menziarahi Ka'bah. Kalau kita hari ini umroh di bulan Rajab, meskipun banyak ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, orang mengistimewakan bulan Rajab untuk melaksanakan umroh, kata mereka hadisnya tidak sahih, tapi itu jadi kebiasaan orang dulu. Orang-orang Arab dulu di bulan Rajab mereka datang ke Baitullah, ke Makkah untuk apa? Untuk melaksanakan umroh. Tapi umrohnya mungkin beda dengan umroh kita pada hari ini. Tapi intinya mereka menyempatkan waktu Rajab tersebut untuk mereka melaksanakan atau mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini 4 bulan itu seperti itu orang-orang jahiliyah itu memperlakukannya. Nah kita pada hari ini akan masuk bulan yang salah satu daripada bulan haram, yakni bulan Muharram. Daripada bulan-bulan haram, bulan yang namanya bulan Muharram. Bulan yang istimewa. Bulan yang termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagai minha arba'atun hurum. Allah yang bilang salah satu Muharram ini salah satu dari bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan haram. Artinya bulan suci. Haram itu maksudnya bulan suci, Pak. Bulan haram, sudah bulannya haram ini, kada usah diparak-paraki ya kalau. Nah itu kalau makanan yang haram jangan didekati, minuman yang haram jangan didekati, harta yang haram jangan didekati. Tapi kalau namanya bulan haram, ini namanya bulan yang disucikan. Bulan yang diisi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Muharram. Apa saja keistimewaan daripada bulan Muharram? Bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dengan namanya. Maksudnya menggandengkan dengan namanya itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bulan haram ini sebagai syahrullah, bukan syahrul kan, Mbak lah. Syahrullah artinya bulannya Allah. Kalau perkara itu ditempelkan atau disandarkan kepada Allah, pasti dia mulia. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, gelarnya apa, Pak? Khalilullah, kekasihnya Allah, ya kan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, hambanya Allah. Kalau tadi yang dibaca oleh imam kita ini ada kata yang ditempelkan ke Allah apa itu? Naqatullahi, ontanya Allah. Ini onta miliknya Allah. Artinya onta ini istimewa, bukan sembarang onta. Semua yang ditempelkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa dia dikatakan istimewa ketika dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata para ulama, Muharram ditempelkan atau disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratan ila anna tahrimahu ila Allahi azza wa jalla laisa li ahadin tabdiluh, ya kan? Bahwasanya kesuciannya ini yang telah menentukannya adalah Allah. Tidak ada hak satu orang pun dari makhluk Allah yang akan merubah-rubah ini. Seperti siapa? Seperti orang-orang jahiliyah yang merubah Muharram dimundurkan menjadi di bulan Safar.
Kacau kalau Pak, kalau kayak itu. Kalau gaji ke-13 itu tidak masalah Pak, meskipun bulannya kada sampai 13. Ya kan? Senang kita dapat gaji ke-13. Padahal bulannya cuma 12, tapi ada gajinya yang ke-13. Tidak masalah. Tapi ini dimundurkan oleh mereka, jumlahnya tetap 12. Tapi dikacaukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ketika ditempelkan atau disandarkan dengan nama Allah, maka bulan Muharram menunjukkan bulan yang mulia dan bulan yang punya keutamaan. Karena Allah itu tidak mungkin menyandarkan sesuatu kepada namanya kecuali sesuatu itu istimewa. Pian cari saja segala sesuatu yang ada Allahnya di belakang. Pasti dia itu istimewa. Masjid, banyak masjid Pak. Masjid yang paling mulia apa Pak? Baitullah al-Haram, ya kan? Kenapa kok disebut Baitullah? Padahal semua masjid itu Baitullah. Semua masjid itu rumahnya Allah. Tapi secara khusus Allah mengatakan Ka'bah itu Baitullah. Maka dia dikatakan sebagai sesuatu yang sempurna. Makanya orang ngasih nama juga nama yang paling baik kata Nabi SAW ketika nama itu disandarkan kepada Allah dalam artian bernilai ubudiyah, bernilai ibadah. Nama yang paling baik Abdullah, hambanya Allah. Nama yang paling baik Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya nilai ibadah di dalam nama-nama tersebut. Nah, ini yang pertama. Dia sebagai bulan yang disebutkan sebagai bulan miliknya Allah. Artinya semua ketentuan tentang Muharram itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak siapapun untuk mengganti-gantinya. Macam perkara di dalam bulan tersebut, tidak ada hak bagi manusia untuk mengadakan segala sesuatu di dalam bulan Muharram yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan ini juga an-siyama fihi afdhalus siyam ba'dal faridah. Puasa di dalam bulan Muharram itu adalah puasa yang paling utama setelah puasa yang diwajibkan, yakni Ramadan. Seperti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-faridah salatul lail." Nabi mengatakan sebaik-baiknya, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah. Fi syahrullah, kata fi, di dalam bulannya Allah Subhanahu wa taala yang kalian sebut dengan Muharram. Dan sebaik-baiknya salat adalah salat malam setelah salat wajib. Di hadis ini mengatakan puasa yang paling baik itu puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Nah, tapi dalam masalah ini ada iskal, Pak. Iskal itu kayak ada ganjalan gitu. Apa ganjalannya? Puasa yang paling baik kata Nabi SAW dalam hadis ini adalah setelah Ramadan adalah Muharram. Tapi prakteknya Nabi SAW itu banyak berpuasa selain di bulan Ramadan. Bulan apa, Pak? Bulan Sya'ban. Kalau bulan ini dikatakan sebagai bulan yang paling utama, kenapa Nabi kok banyak puasanya di bulan Sya'ban? Sehingga apa yang terjadi? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak, kata mereka, bulan yang paling utama setelah Ramadan untuk itu adalah Muharram berdasarkan hadis Nabi. Tapi sebagian dari mereka mengatakan tidak, kata mereka, bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Kenapa kata mereka? Alasannya karena Nabi banyak melaksanakan puasa di dalam bulan tersebut. Artinya ada perselisihan para ulama di dalam masalah ini. Kenapa, Pak, bisa seperti itu? Karena memang dinukil, artinya datang hadis dari Nabi SAW dari istri beliau, Nabi itu paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Paling 1-2 hari sebelum Sya'ban Nabi baru berhenti. Artinya banyak sekali puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah berdasarkan riwayat dari istri-istri Nabi SAW. Di dalam bulan Muharram tidak ada riwayat Nabi itu berpuasa kecuali di tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Loh Ustaz, kan boleh puasa tanggal 9. Iya, Nabi pernah mengatakan, beliau berkata, kata Nabi SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'.
kalau saya masih hidup tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tapi apakah Nabi pernah melaksanakan puasa ini? Tidak pernah. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal terlebih dahulu. Sehingga Nabi tidak sempat melaksanakan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Artinya Muharram ini puasanya cuma 1 kali yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sya'ban itu banyak puasanya. Maka berbeda pendapat mereka. Yang satu berdasarkan hadis, yang satu berdasarkan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kita kayak apa? Kira-kira kayak apa, Pak? Umpat mana, Bian? 02, 01, 03, 04? Umpat yang mana kita? Kita umpat penjelasan para ulama. Seperti apa para ulama menjelaskan? Ada penjelasan para ulama yang ini saya lihat sebagai penjelasan yang menenteramkan. Penjelasan yang kalau kita fahami penjelasan ini, kada perlu lagi ribut. Kada perlu lagi berkaras-karasan. Kada perlu lagi berselisih. Seperti apa penjelasannya? Para ulama mengatakan secara mutlak, secara umum, bulan yang paling baik, ya kan? Atau puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu secara umum. Tapi kata para ulama, secara khusus kalau dikaitkan dengan Ramadan, puasa sebelum Ramadan yang paling baik itu puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena salafus saleh melakukan ini. Ini jadi persiapan untuk masuk dalam bulan Ramadan. Sya'ban itu jadi bulannya Al-Quran di kalangan salafus saleh. Untuk apa? Untuk menjadikan Ramadan itu mereka dekat dengan Al-Quran. Artinya banyak persiapan untuk Ramadan itu dilakukan di dalam bulan Sya'ban. Nah sekarang kata para ulama, puasa yang paling baik setelah Ramadan apa, Pak? Hah? Puasa? Itu secara mutlak itu Asyura, secara mutlak, secara umum. Puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi kalau ada orang tanya, puasa mana yang paling baik? Mau tanya yang mana? Secara mutlak itu puasa Asyura. Yakni puasa di bulan Muharram. Tapi kalau untuk muqaddimahnya Ramadan itu puasa Sya'ban. Tapi kalau untuk setelah puasa Ramadan yang paling baik adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Beres kalau Pak. Selesai, tidak ada lagi perselisihan. Meskipun para ulama tetap ada yang mengatakan ini seperti ini seperti ini. Tapi kita mengambil kesimpulan yang seperti ini untuk menjadikan tenang, sudah beres. Tidak ada lagi sesuatu yang dipermasalahkan. Ini salah satu keutamaan daripada bulan Muharram. Artinya puasanya secara mutlak dia adalah puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan. Lalu apalagi keistimewaan daripada bulan Muharram ini tadi? Bahwasanya di dalam bulan Muharram ini ada satu hari atau hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam bersama Bani Israel dari kejarannya Fir'aun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda wa tasumu yauma Asyura. Nabi datang ke Madinah, lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa di bulan Asyura. Lalu Nabi mengatakan, "Ma hadza? Apa ini? Puasa apa ini?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rame-rame apa ini orang-orang kok pada puasa, kata Rasulullah. Maka Nabi mengatakan mereka orang-orang mengatakan, "Hada yaumun salih." Ini hari yang baik. "Hada yaumun najallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa." Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yakni dari Fir'aun. Lalu setelah mereka selamat, maka Musa alaihi salam pun berpuasa pada hari ini syukran lillah, sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku, kata Nabi, yang lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Aku yang lebih berhak untuk senang Musa itu diselamatkan oleh Allah daripada kalian. Maka Nabi pun dikatakan dalam riwayat ini, fasamahu wa amara bisiyamih. Lalu Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa. Dalam hadis ini Pak, ada kata-kata yang perlu ditekankan lagi.
Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk bersyukur dengan selamatnya Musa daripada kalian. Padahal yang umatnya Nabi Musa itu yang mana, Pak? Orang Yahudi, orang Bani Israel. Itu umatnya Nabi Musa. Itu nabinya mereka. Artinya mereka itu punya hak yang lebih daripada Rasulullah kalau dilihat secara logika. Mereka yang hidup bersama Musa, mereka yang mempercayai risalah yang dibawa Musa. Tapi Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk syukur ini tadi, untuk senang, untuk melakukan apapun berkaitan dengan Musa daripada kalian. Apa sebabnya? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah kesamaan antara dakwah Nabi dan dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi itu mendakwahkan tauhid dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa itu mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi itu taat dan mentauhidkan Allah. Tapi umatnya Nabi Musa alaihi salam, apakah mereka taat kepada Musa? Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami langgar. Diperintahkan untuk perang, idhaba anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Disuruh perang, kalau sahabat Nabi disuruh perang langsung, ini rombongan ancapan untuk perang jihad tadi, Pak. Kalau orang-orang Bani Israel, kamu saja Musa sama Allah yang perang seorangan. Kami menunggu aja di sini. Itu orang Yahudi. Kalian mengaku-ngaku Musa itu milik kalian, tapi kalian langgar aturan Musa. Tauhid Musa yang didakwakannya. Musa mendakwahkan tauhid, tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menyembah sapi. Musa alaihi salam mengatakan bahwasanya Allah tidak punya anak. Kalian mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu anaknya Allah. Maka bagaimana mungkin kalian ini ngaku bahwasanya Musa itu milik kalian? Tidak, kata Nabi. Musa itu milikku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, Pak. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mencela nabinya Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun, ya kan? Kita ini beriman, Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan kepada orang-orang beriman. Kullun amana billahi wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul. Tidak ada orang Islam yang kita percaya lawan 24 nabi aja. Kafir orang seperti ini, Pak. Saya tidak senang dengan orang Yahudi itu membantai orang-orang Gaza. Maka nabinya orang Yahudi saya tidak mau beriman. Siapa nabinya? Musa. Saya tidak mau beriman kepada Musa. Kafir orang yang mengatakan seperti ini. Artinya semua nabi kita beriman. Beda dengan mereka orang-orang Yahudi. Mereka tidak iman kepada Isa ibnu Maryam alaihi salam. Mereka tidak iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya iman kepada nabi-nabi yang datang dari kalangan Bani Israel. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang lebih berhak daripada kalian terhadap urusan Nabiullah Musa alaihi salam. Mungkin kita juga tanya, kenapa sampai orang-orang Yahudi ini bisa berada di atau bisa berurusan dengan Fir'aun? Fir'aun itu rumahnya di mana, Pak? Di komplek apa? Kan udah komplek lah. Fir'aun itu tempat tinggalnya di Mesir. Orang Yahudi itu tempat tinggalnya di mana, Pak? Di Yerusalem, ya kan? Di Palestina. Kenapa mereka bisa berada di Mesir? Sejarahnya adalah ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam itu jadi wazir, jadi Al-Aziz di Mesir, jadi menteri di Mesir, maka dia menyuruh keluarganya ini udkhulu Misra insyaallahu aminin. Kalian semua saudara-saudaraku, kata Nabiullah Yusuf, dan bapak ibuku, datanglah ke Mesir. Insyaallah aminin. Kalian dijamin keamanannya. Yang datang itu cuma 12 orang, Pak. Dari kalangan Bani Israel bersama Nabiullah Yakub dan istrinya. Artinya asalnya cuma sedikit orangnya itu tadi. Setelah masa sekian ratus tahun, orang Bani Israel ini jadi banyak sekali di Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ini yang jadi urusan-urusan ekonomi, yang jadi tukang itu orang mana? Orang Bani Israel. Yang jadi bidan orang mana? Orang Bani Israel. Yang jadi sembunyian orang Bani Israel. Lalu kemudian Fir'aun mimpi.
akan digulingkan oleh Bani Israel. Singkatnya kan seperti itu. Akhirnya dibunuhinya semua orang Bani Israel ini. Sampai Fir'aun ini ditegur oleh menterinya. Wahai Tuan Fir'aun, jangan dibunuhi semunyaan. Kenapa? Ngalih mencari tukang. Kenapa tukangnya matian semunyaan, Pak? Ya kan dibunuhinya oleh Fir'aun. Ngalih mencari ini, ngalih mencari. Semunyaan itu yang menguasai atau yang ada pada saat itu orang-orang Bani Israel. Lalu dinasehatilah si Fir'aun ini, akhirnya dijadikan kalau tahun ini atau saya lupa tahun genap dan ganjil. Kalau genap itu pokoknya antara salah satu Pak lah. Pokoknya tahun ini dibunuhi semunyaan yang lahir, tahun depan kada. Nabi Musa itu lahir di tahun ada perintah pembunuhan. Nabiullah Harun itu saudaranya Nabi Musa, itu lahirnya di tahun yang tidak ada perintah untuk membunuh. Nah ini asalnya seperti itu, mereka sampai di Mesir. Sampai sekian banyak manusianya, makanya hati-hati juga Pak. Kalau mengimpor orang-orang asing ke sini ya Allah, kok kebanyakan orang asing. Hari ini mungkin gak ada apa-apa Pak. Setelah 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian anak kita, cucu kita semua, akhirnya kita jadinya sedikit. Yang banyak orang asingnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita yang susah kayaknya. Yang paling utama susahnya ya kaum muslimin. Karena orang-orang asingnya ini kadang-kadang kebanyakan orang-orang asing yang benci dengan Islam. Kita nanti yang susah. Kalau kebanyakan manusia impor manusia itu yang paling bahayanya nanti di sana Pak. Yang kita takutkan maksudnya. Kenapa? Karena ada kejadian pada saat kejadiannya Fir'aun seperti itu. Karena orang Bani Israel dulu ya, kalau diceritakan ya kadang-kadang ya setengah mu'ul juga Pak orangnya Pak. Ya kalau jadi makanya sarik orang-orang Mesir ini sarik. Artinya lapangan-lapangan usaha apa segala macam tuh banyak diisi oleh mereka. Sampai kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun, Musa datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Lalu mereka pun kemudian lari dikejar Fir'aun. Ceritanya kan kayak itu, kita sudah hafal sampai ditenggelamkan. Nah, hari ditenggelamnya Fir'aun itulah hari Asyura. Maka Musa alaihissalam kemudian berpuasa sebagai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal muasalnya. Kenapa orang-orang Yahudi itu senang dengan puasa Asyura dan kenapa Rasulullah SAW mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak karena kita lebih dekat kepada Nabiullah Musa, meskipun Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus kepada mereka. Dari apanya kita dekat? Dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya keutamaannya yang lain, qad ju'ila siyamu fihi takfirudz dzunub. Puasa pada hari Asyura tersebut dijadikan sebagai penghapus dosa selama 1 tahun. Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Wa siyamu qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha. Kalau puasa Arafah, kata Nabi, itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau puasa Asyura, itu menghapuskan dosa yang akan datang. Dosa apa yang dimaksud? Dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penghapusan dosa. Nah, dalam masalah ini ada juga perinciannya, Pak. Ini kita bahas perinciannya. Kalau puasanya kira-kira sudah paham kita. Kita lebih dalam sedikit membahasnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab beliau bahwasanya yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa itu semua diampuni, dosa-dosa kecil tersebut kecuali dosa besar. Pertanyaannya sekarang begini. Nabi menyebutkan tadi ada 2 puasa yang menghapuskan dosa yang telah lalu. Puasa apa tadi, Pak? Yang pertama puasa Arafah dan puasa Asyura. Artinya kalau orang puasa Arafah berarti dosa yang telah lalu sudah diampuni. Terus kalau puasa Asyura, dosa yang telah lalu kan sudah diampuni tadi yang pertama, Pak. Ya kalau kan di Arafah sudah diampuni. Asyura ini diampuni lagi. Ini kayak apa ceritanya ini? Ya kan? Kan kadang-kadang kita ini kalau yang sudah ada, Bapak pulang ditukar kayak itu, ya kan? Sudah ada kok. Di rumah berisi ayam goreng misalnya. Datang bawa ayam kremes, sama-sama digoreng kata Pak.
Akhirnya jar bini kita apa? Ada ayam goreng bahaya. Kada ini ayam kremes, ya buat apa, sama aja sudah. Sama-sama ayam digoreng. Nah seperti apa ini mendudukkannya? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya seandainya ketika orang itu melaksanakan puasa Arafah dan dia benar diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu, maka ketika dia melaksanakan puasa Asyura, dosanya yang telah lalu kan kada ada lagi yang hendak diampuni. Sudah diampuni dengan puasa Asyura. Dengan puasa Arafah. Lalu apa gunanya ini tadi? Maka para ulama mengatakan dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan kebaikan yang akan memenuhi catatan baik kita, dan dengan itu pula kata Imam An-Nawawi bahwasanya kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang selain dia akan dicatat sebagai kebaikan, dia akan dijadikan pengampunan dosa, atau dia akan dijadikan sebab orang itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya pula kata Imam An-Nawawi, di saat yang dosa-dosa kecil kita itu sudah diampuni, tapi kita ini punya dosa besar. Sedangkan dosa besar apakah diampuni dengan puasa Asyura dan puasa Arafah? Tidak. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan, kalau seandainya seseorang itu punya dosa besar, lalu ketemu dengan puasa Asyuranya, ketemu dengan puasa Arafahnya, ketemu dengan puasa-puasa sunnah ini tadi, kami berharap, kata Imam An-Nawawi, agar dosa-dosa besar tadi diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa peringanannya, Pak? Ya bisa jadi azabnya diringankan, bisa jadi dosanya diampuni, bisa jadi orangnya dapat hidayah. Lalu dia meninggalkan dosa-dosa besar yang biasa dia lakukan. Nah ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan puasa Asyura. Artinya benar, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang lalu. Tapi ketika dosa kecilnya yang hendak diampuni sudah tidak ada lagi, maka itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang akan meninggikan derajat seseorang. Seandainya dosa kecilnya tidak ada, tapi ada dosa besar, maka berharaplah bahwasanya dosa besar kita itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Lalu kemudian berkaitan dengan puasa juga ada 3 macam cara pengerjaan yang para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, puasa Asyura itu kalau menurut madhab Abu Hanifah itu kalau puasanya cuma tanggal 10 itu hukumnya makruh. Madhab Hanafi itu tidak senang kalau puasanya itu cuma tanggal 10 aja. Mereka menginginkan mengatakan sebagai sunnah kalau ada 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Itu menurut madhab Hanafi. Tapi menurut Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, tidak ada masalah kata beliau. Tidak ada kemakruhan di dalamnya. Kalau orang mengerjakan cuma 10 tanggal 10 bulan Muharram, yakni puasa Asyura saja, maka itu sudah menepati sunnah dan tidak ada makruh di dalamnya. Ini berkaitan dengan pengerjaannya. Lalu pengerjaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah orang itu berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. 1 hari sebelumnya, ini hikmahnya apa? Mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengatakan, kalau saya masih hidup, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi ada takrir, ada qauli, ada perkataan Nabi SAW, ada perkataan yang juga berarti sunnah. Kita pun mengerjakannya. Untuk apa mengerjakan ini? Untuk menepati sunnah. Ini kalau sebelumnya. Kalau sesudahnya, untuk apa sesudahnya? Untuk menyelisihi dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa di hari Asyura. Di tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tidak boleh Pak kita ini menyamai orang Yahudi. Artinya kalau tidak boleh menyamai orang Yahudi, tidak boleh kita ini punya idola orang kafir, itu tidak boleh. Saya senang dengan Cristiano Ronaldo, Ustaz. Bajunya Cristiano Ronaldo, di rumahnya ada gambarnya, sepeda motornya begitu. Tidak boleh Pak seperti itu Pak. Dilarang kaum muslimin itu seperti itu. Tidak boleh menggantungkan hatinya, mengidolakan orang-orang itu tidak boleh. Kenapa? Ujung-ujungnya kayaknya niru. Ujung-ujungnya diumpati kayaknya.
Karena rambutnya potongannya kayak pemain bola, kayak pemain apa? MotoGP dan segala macam ya kan. Kendaraannya karena nukar nang modelnya. Kenapa nukar kendaraan ini? Biar kayak siapa pembalap-pembalap itu misalnya ya kan. Hendak menyamai lawan itu. Menjadikan ini sebagai idola. Hatinya terkait ke dalam idolanya tersebut. Seperti orang Yahudi. Kenapa sih orang Yahudi kok bikin Tuhan itu bentuknya sapi? Karena mereka ini punya keterkaitan dengan yang namanya sapi itu, Pak. Ketika Allah memerintahkan untuk apa? Untuk kurban sapi kan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ini terus ya. Sapi itu jadi terikat dengan orang Yahudi. Dalam namanya sapi itu punya kedudukan yang khusus. Bukan orang India saja, Pak. Yahudi juga. Makanya mereka hari ini kan terakhir itu ingin kurban sapi apa? Sapi merah yang mereka cari. Kok sapi? Kok ada dinosaurus saja misalnya atau yang lainnya aja, kenapa? Sapi mereka punya keterikatan. Nah ini dilarang bagi kita untuk punya keterikatan seperti itu. Akan jadi seperti orang-orang Yahudi ini tadi. Nah ini diperintahkan oleh Nabi untuk menyelisihinya. Nabi mengatakan, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi yahud." Puasalah kalian di bulan Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini dikatakan sumu qablahu yauman au. Nabi pakai kata au. Ba'dahu yauman. Kenapa kok au? Kalau kalimat au itu berarti kita boleh milih. Mau sebelumnya, mau sesudahnya. Tapi kalau Nabi mengatakan sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Kalau pakai uwa itu dua-duanya harus dikerjakan. Tapi karena au disuruh milih. Mau ini atau ini kata Nabi sudah cukup. Maka orang yang mengerjakan ini tadi, mereka ini kalau antara sebelum dan bulan dan hari Asyuranya mereka telah menepati sunnah. Kalau mereka puasa Yaumu Asyura, hari Asyura saja dan satu hari sesudahnya mereka juga menepati sunnah. Sunnahnya menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi bentuk yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu adalah bentuk yang paling sempurna. Apa itu bentuk yang paling sempurna? Puasa 9, 10, 11. Ini yang paling sempurna. Kenapa? Karena ketika orang puasa 3 hari ini dia dapat 2 hal. Satu, dia mendapatkan penempatan terhadap sunnah Nabi tanggal 9 dan 10. Dan dia juga mendapatkan sunnah juga yang dia dapatkan apa? Sunnah menyelisihi orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan sebagai bentuk yang paling sempurna. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya puasa Asyura itu punya 3 maratib, 3 tingkatan. Yang pertama yang paling rendah itu yang puasa tanggal 10 saja. Yang pertengahan, middle-nya itu 9, 10 atau 10, 11. Yang sempurna kata Imam Ibnu Hajar adalah 9, 10 dan 11. Nah ini mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk mengerjakan yang sempurna. Terus yang jadi masalah sekarang Pak, kalau penentuan tanggal 1 Muharramnya beda kayak apa? Ya kan? Kan yang suka beda-beda ini kan di Indonesia aja, di lain-lain rasanya kan ada Pak. Ya lah. Di sini bahkan ada yang 3 hari sebelumnya sudah hari raya, ya kan? Kelompok apa itu? 3 hari Pak, 3 hari sebelumnya sudah hari raya. Kalau sehari itu masih kurang lebih. Ini 3 hari. Nah, sekarang seperti apa kalau itu berbeda? Nah, pengerjaan seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar itu dikatakan oleh Imam Ahmad, fa in ishtabaha alaihi awwal syahri shama 3 ayyam. Kalau orang itu ishtabaha, enggak jelas tanggal 1 Muharramnya itu kapan? Kok beda? Ada yang bilang hari ini, ada yang bilang hari itu. Ada yang bilang Senin, ada yang bilang Selasa, ada yang bilang Sabtu misalnya. Ya kan? Kalau tidak jelas seperti ini, maka Imam Ahmad mengajarkan, puasalah kalian 3 hari. Insya Allah itu ngepas semuanyaan. Karena tidak mungkin yang namanya beda 3 hari, tidak mungkin. Seandainya beda 1 hari pun, maka kita akan masuk di Asyura. Ya kan, kalau terdahulu sehari pun kita tetap masuk di dalam Asyura dan tetap bisa menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya salafus saleh mengerjakan yang seperti ini kalau mereka dalam keraguan penentuan 1 Muharram. Seperti diriwayatkan Imam Tawus, annahu kana yasumu qablahu wa ba'dahu yauman makhafatan ayyafutah.
Imam Tawus itu puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berjaga-jaga, takut kalau sampai luput. Ya kan, kalau kita puasanya cuma 1 hari, ternyata Asyuranya isuk. Ya kalau luput kita kada dapat. Atau puasa kita hari ini Asyura, ternyata Asyuranya semalam misalnya. Ya kan? Makanya disuruh sebelumnya, Asyuranya dan sesudahnya. Dan ini yang ada contoh dari kalangan salafus saleh. Nah ini Pak, beberapa hal tentang keutamaan daripada Asyura. Lalu ada beberapa masalah yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Ini waktunya kurang berapa menit Pak? Ulun cepatakan ya lah, ini padahal panjang, di setengah jam lagi cukup ini Pak. Yang hal-hal yang biasanya kita lihat adalah seperti orang yang melaksanakan perayaan di malam 1 Muharram. Apa hukumnya? Maka para ulama merinci dalam masalah ini. Kalau perayaan itu dikaitkan dengan urusan ibadah, misalnya bernilai ibadah katanya. Oh ini termasuk ibadah. Atau termasuk hari rayanya kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak ada syariat di dalamnya. Tapi kalau 1 Asyura, kalau 1 Muharram itu dijadikan sebagai momen. Momen untuk apa? Momen untuk muhasabah diri. Momen untuk kita melihat apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Maka momen ini bukan bernilai ibadah. Dia cuma sebagai wasilah untuk mengumpulkan manusia untuk diajak muhasabah bareng-bareng. Maka yang seperti ini adalah tidak masalah. Dan yang seperti ini pun tidak harus tanggal 1 Muharram, Pak. Kalau tanggal 1 Muharram giliran repot berataan orang, ya diundur sampai orangnya kada repot. Kapan kada repotnya? Tanggal 4 Muharram. Ya sudah, adakan di tanggal 4 Muharram. Kenapa? Karena cuma wasilah. Cuma sebagai momentum, bukan sebagai ibadah. Bukan sebagai sesuatu yang harus pada saat itu. Seperti sholat subuh, itu kan harusnya jam, misalnya komatnya jam 5:30, anggap dimolorakan ya kalau. Ya waktunya mulai saat itu sampai nanti terbit matahari. Kada boleh kalau misalnya tetap saya sholat subuh tapi sholat subuhnya hendak jam 10 misalnya. Tidak bisa yang seperti itu Pak. Karena tidak ada momen dalam masalah ini. Ada ketetapan. Nah yang ditetapkan itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada aturannya. Ini satu hal. Karena kalau dijadikan hari raya itu Nabi sudah memberikan wanti-wanti. Apa kata Nabi? Innallaha qad abdalakum bihima khairam minha yaumal adha wa yaumal fitr. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian hari raya yang lain. Tidak ada hari raya buat kalian. Allah sudah kasih kalian hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sekedar momentum untuk kita memanfaatkan itu untuk mengumpulkan orang, untuk tausiah, untuk memuhasabah diri kita, bukan bermaksud sebagai ibadah, bukan bermaksud sebagai merayakan sebagai hari raya, maka ini tidak ada masalah. Masalah yang lain yang ada, nanti ada zikir-zikir bersama atau sholat-sholat secara khusus yang dikerjakan di tempat yang di waktu itu, ini juga tidak ada di dalam syariat. Ada lagi yang diketujui ibu-ibu. Ibu-ibu senang kalau hari Asyura ini Pak. Apa? Hah? Enggak, bukan bubur pian yang ketujuh. Kalau ibu-ibu ini ada satu hal yang hadisnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya ini batil. Apa itu? Ada satu sunnah ngasih belanja lebih kalau bulan Asyura. Nah, ibu-ibunya himung ini. Disuruh ngasih belanja lebih kalau di bulan Asyura. Hadisnya mengatakan begini, man wassa'a ala ayalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya. Kasih belanja lebih, duitnya ditambahi. Biasanya belanja sehari 200.000, ini diberi 2 juta misalnya. Kenapa Bah banyaknya Bah? Hari Asyura supaya Abu Hanikam senang.